Kamu pikir lobi ini bengkel? Cepat pergi dari sini atau saya panggil satpam. Hardikan pedas itu meluncur dari bibir seorang CEO cantik namun sombong, ditujukan kepada seorang teknisi IT yang dianggapnya rendahan. Dia tidak sadar, pria yang baru saja dia hina dengan tatapan jijik itu adalah musuh terbesarnya. Seorang investor miliarder yang sedang menyamar, yang memegang kendali untuk menghancurkan perusahaannya kapan saja. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Kisah kali ini akan menguras emosi kita, tentang kesombongan yang membutakan mata dan cinta yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Agar kami bisa terus bersemangat menyajikan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga hidup Anda sekalian selalu dilimpahi rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan yang tiada henti, dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh juga, tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua hari ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Langkah sepatu hak tinggi yang tajam dan berirama itu, memecah keheningan lobi Anindita Tower. Pagi itu, di jantung kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, kesibukan seharusnya sudah dimulai. Namun di lobi utama perusahaan properti mewah itu, suasana terasa tegang. Semua karyawan yang tadinya bercengkrama ringan, langsung terdiam kaku, menundukkan pandangan mereka ke lantai marmer yang mengkilap. Mereka tahu siapa yang datang. Kania Anindita, CEO muda berusia 28 tahun, pewaris tunggal Anindita Group. Wajahnya cantik bagai porselen mahal, dibingkai rambut hitam legam yang disanggul sempurna. Hari ini, ia mengenakan setelan kerja berwarna krem yang harganya mungkin setara dengan gaji tahunan seorang manajer. Aura kekuasaan dan sikap dinginnya begitu kental, membuat suhu lobi seakan turun beberapa derajat. Langkahnya terhenti mendadak di tengah lobi. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah lift karyawan. Di sana, seorang pria parubaya, kepala divisi pemasaran bernama Pak Bima, sedang berdiri gelisah memegang setumpuk dokumen. Pak Bima, panggil Kania. Suaranya pelan, namun menusuk gendang telinga siapa saja yang mendengarnya. Pak Bima langsung pucat pasi. Iya, bukannya. Kania berjalan pelan mendekatinya. Laporan yang Anda kirim tadi malam. Apakah Anda membacanya sebelum mengirimkannya ke saya? Sesudah, Bu. Itu. Sudah? Kania memotong cepat. Anda yakin? Ada salah ketik di halaman 3 paragraf kedua. Dan data penjualan kuartal lalu tidak sesuai dengan data di sistem pusat. Anda mau merusak citra perusahaan ini dengan laporan sampah seperti itu. Kania mengatakannya tanpa berteriak. Justru nada bicaranya yang datar dan dingin itulah yang membuat lutut Pak Bima serasa lemas. Puluhan pasang mata karyawan lain melirik takut-takut, namun tak ada yang berani membela. Ini adalah pemandangan biasa. Saya tidak mau lihat wajah Anda sampai laporan itu benar. Lanjut Kania, matanya menatap rendah pria yang usianya jauh di atasnya itu. Ulangi semuanya. Dan jika sampai jam makan siang berkas revisi itu belum ada di meja saya, anggap saja ini hari terakhir Anda bekerja di sini. Tanpa menunggu jawaban, tanpa sedikit pun mengubah ekspresinya, Kania memutar tubuhnya. Ia berjalan anggun menuju lift pribadinya, meninggalkan Pak Bima yang gemetar menahan malu dan amarah di depan seluruh bawahannya. Itulah Kania Anindita. Dijuluki Ratu SSCBD, bukan tanpa alasan. Baginya, kesempurnaan adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan tidak ada toleransi untuk kelemahan. Dia membangun reputasinya di atas ketakutan karyawannya. Dia lupa bahwa semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin yang akan menerpanya. Dan angin itu, pagi ini, sudah mulai berhembus di dalam gedungnya sendiri. Kania melanjutkan langkahnya yang angkuh menuju lift pribadi, mengabaikan tatapan ngeri para karyawan di sekitarnya. Baginya, insiden tadi hanyalah pembersihan kecil untuk memulai hari. Ia tidak peduli pada Pak Bima, yang ia pedulikan hanyalah citra sempurna Anindita Group. Tepat saat ia hendak berbelok ke koridor khusus lift CEO, di balik pilar dekat meja resepsionis, seorang pria muda berjongkok.
Dia adalah Aditya Pratama. Pria itu mengenakan seragam biru dongker sederhana bertuliskan Cakrawala Digital, nama perusahaan alidaya yang menangani teknologi informasi di gedung itu. Wajahnya yang tenang tampak fokus pada panel jaringan yang terbuka di dinding. Beberapa kabel dan alat-alat kecil tersebar di sekitarnya. Aditya baru saja menyelesaikan perbaikan gangguan koneksi internet di lantai eksekutif. Ia merapikan kembali peralatannya ke dalam tas selempang kanvas yang sudah agak kusam. Di sisi lain, Kania berjalan cepat. Pikirannya sudah beralih ke rapat pemegang saham yang akan datang. Ia tidak memperhatikan ada orang yang sedang bekerja di jalur yang ia lewati. Aditya, setelah menutup panel, bergegas berdiri. Ia menyandang tas peralatannya dan memutar badan. Saat itulah tabrakan itu terjadi. Tubuh Aditya yang tegap langsung menghantam bahu Kania. Kania, yang tidak siap, terhuyung kaget. Namun bukan itu yang terburuk. Ponsel pintar edisi terbatas di genggaman Kania. Alat komandonya, pusat kendali bisnisnya, terlepas dari tangannya. Benda mahal itu seakan terbang dalam gerak lambat, sebelum akhirnya menghantam lantai marmer dengan suara retakan yang memilukan. Layar ponsel itu hancur berkeping-keping. Seluruh lobi yang tadinya sudah hening, kini terasa vakum. Tidak ada yang berani bernapas. Resepsionis di meja depan menutup mulutnya dengan ngeri. Satpam di pintu masuk mematung. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Kania membeku di tempatnya. Ia tidak langsung marah. Perlahan, sangat perlahan, ia menundukkan kepalanya, menatap serpihan kaca di lantai. Kemudian, matanya beralih ke sepatu kerja karet milik pria yang menabraknya. Tatapannya merayap naik, melewati celana kargo teknisi, seragam biru dongker, dan akhirnya berhenti di wajah Aditya. Aditya sendiri hanya berdiri diam, menatap Kania dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya ketenangan yang ganjil. "Anda?" desis Kania. Kemarahan yang sedingin es mulai menjalar di matanya. Pria ini, teknisi rendahan ini, bukan hanya menyentuhnya, tapi juga menghancurkan barang miliknya di depan semua karyawannya. Ini adalah penghinaan. Kemarahan Kania akhirnya meledak, namun bukan dalam bentuk teriakan. Seperti biasa, kemarahannya adalah es yang membakar. "Mata Anda di mana?" desisnya. Suaranya rendah, namun bergema di lobi yang senyap itu, membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Ia menunjuk ke tas peralatan Aditya yang tergeletak di lantai, lalu ke seragamnya. "Kamu pikir lobi perusahaan saya ini bengkel?" Kania melangkah maju, tatapan matanya menghina, memindai Aditya dari ujung rambut sampai ujung sepatu. "Lihat apa yang kamu lakukan pada ponsel saya. Kamu tahu harganya? Gaji kamu setahun mungkin tidak cukup untuk menggantinya." Ini adalah penghinaan publik yang brutal. Kania sengaja melakukannya. Ia ingin menjadikan pria ini contoh, sama seperti yang ia lakukan pada Pak Bima. Ia ingin menegaskan siapa yang berkuasa di gedung ini. "Bawa peralatanmu dan cepat pergi dari sini," lanjut Kania, suaranya kini sedikit lebih keras, "atau saya panggil satpam untuk menyeretmu keluar." Seluruh lobi menahan napas, menunggu teknisi malang itu gemetar, meminta maaf, atau menangis. Tapi Aditya Pratama tidak melakukan semua itu. Dia hanya berdiri diam, membiarkan penghinaan Kania mengalir melewatinya. Lalu, dengan ketenangan yang sama sekali tidak pada tempatnya, dia menatap lurus ke mata Kania. Tatapan mereka bertemu. Mata Kania penuh api dingin. Mata Aditya tenang, dalam, dan setajam mata elang. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat lidah Kania keluh sesaat. Itu bukan tatapan takut seorang bawahan. Itu tatapan setara. "Maaf, Bu," kata Aditya. Suaranya jelas dan tidak bergetar. "Saya hanya menjalankan tugas." "Hanya itu. Tidak ada, maafkan saya, Bu, saya tidak sengaja." "Tidak ada, tolong jangan pecat saya." Jawaban singkat dan tatapan tenang itu menyulut kemarahan Kania ke level yang baru. Beraninya seorang teknisi rendahan menatapnya seperti itu. "Tugas?" Kania tertawa sinis. "Tugasmu adalah menyingkir dari hadapan orang penting. Kamu." Ia mengangkat tangannya, telunjuknya menuding lurus ke wajah Aditya,
persis seperti seorang ratu yang akan menjatuhkan hukuman. Saya tidak peduli siapa kamu. Pergi dari gedung saya. Sekarang. Aditya tidak bergeming di bawah tudingan itu. Dia hanya mengangguk sekali. Dengan gerakan yang tidak terburu-buru, ia berjongkok. Kania mengira pria itu akan mengambil ponselnya yang hancur. Ternyata tidak. Aditya malah meraih sebuah obeng kecil yang tadi terjatuh dari tasnya. Ia memasukkannya kembali ke dalam tas, menyandangnya di bahu, lalu berdiri tegak. Dia menatap Kania untuk terakhir kalinya, tatapan yang bertahan sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Tatapan yang membuat Kania merasa ganjil. Seolah dialah yang sedang dinilai. Kemudian, tanpa sepatah kata pun lagi, Aditya Pratama berbalik badan dan berjalan santai keluar dari lobi megah Anindita Tower, meninggalkan Kania yang berdiri mematung dengan telunjuk yang masih teracung di udara. Kania menarik napas tajam. Tangannya yang terkepal gemetar karena amarah. Kurang ajar. Beraninya pria itu pergi begitu saja. Dengan gerakan kasar, Kania mengambil ponselnya yang hancur di lantai dan berderap masuk ke dalam lift pribadinya, membanting tombol penutup pintu. Di dalam kotak baja yang membawanya naik, Kania bersumpah. Ia akan mencari nama teknisi itu dan memastikan dia tidak akan pernah lagi mendapat pekerjaan di Jakarta. Pintu lift pribadi berdenting pelan, terbuka langsung di ruang kerja Kania yang mewah di lantai paling atas. Ruangan itu begitu luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan seluruh penjuru Jakarta. Kemarahan Kania atas insiden di lobi masih membara. Ia membanting ponselnya yang hancur ke atas meja kayu mahoni yang kokoh. "Dina," panggilnya lewat interkom, suaranya tajam. Asistennya, Dina, segera masuk dengan langkah cepat sambil membawa tablet. "Iya, bukannya?" "Cari tahu nama teknisi IT dari Cakrawala Digital yang ada di lobi tadi. Hubungi vendornya. Saya mau dia dipecat hari ini juga," perintah Kania tanpa basa-basi. "Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan," jawab Dina, sudah terbiasa dengan ledakan amarah atasannya. "Dan, Bu, Pak Hardi dan tim keuangan sudah menunggu di ruang rapat." "Mengenai Nusantara Holdings," potong Kania. Wajahnya langsung mengeras. Kemarahan pribadinya sirna, digantikan oleh awan gelap masalah yang jauh lebih besar. Inilah sumber kegelisahan Kania yang sebenarnya selama beberapa minggu terakhir. Kania masuk ke ruang rapat pribadinya. Di sana, Direktur Keuangan, Pak Hardi, dan beberapa eksekutif puncaknya sudah duduk dengan wajah tegang. Di layar besar di depan, sebuah grafik menunjukkan pergerakan saham Anindita Group. "Mereka bergerak lagi tadi pagi, Bu," lapor Pak Hardi, suaranya berat. 15 menit setelah pasar dibuka. "Mereka membeli lagi 2% saham kita melalui beberapa sekuritas berbeda. Agresif sekali." Kania menatap layar itu, tangannya terkepal di sisinya. Nusantara Holdings. Sebuah nama yang muncul dari ketiadaan sebulan lalu. Sebuah grup investor misterius yang tidak ada seorang pun di Jakarta yang tahu siapa pemiliknya. Mereka tidak punya kantor yang jelas, tidak ada wajah pimpinan yang muncul di media. Mereka seperti hantu. Dan hantu ini sedang mencoba mengambil alih perusahaannya secara paksa. Setiap hari, perlahan tapi pasti, mereka membeli saham Anindita Group di pasar terbuka. Mereka memborongnya dengan harga tinggi, menunjukkan bahwa uang bukan masalah bagi mereka. "Siapa pimpinan mereka?" tanya Kania, suaranya dingin. Pak Hardi menggeleng. "Masih buntu, Bu. Tim intelijen bisnis kita sudah mencoba melacak aliran dananya. Semuanya berputar di beberapa perusahaan cangkang di luar negeri sebelum akhirnya menghilang. Ini operasi yang sangat rapi. Siapapun orang ini, dia tahu cara bersembunyi." Kania memijat pelipisnya. Ini yang paling ia benci, ketidaktahuan. Ia bisa melawan musuh yang ia lihat. Tapi bagaimana ia bisa melawan bayangan? "Mereka sengaja bermain-main dengan kita," desis Kania. "Mereka ingin kita panik. Mereka ingin kita membuat kesalahan." Ia menatap satu persatu wajah tegang di ruang rapat itu. "Saya tidak mau lihat ada yang panik. Tetap jalankan operasional seperti biasa. Hardi, siapkan dana darurat. Kita akan beli kembali saham kita sebanyak yang kita bisa saat mereka lengah. Tapi Bu,
Itu akan menguras cadangan kas kita. Protes Hardy. Lakukan saja, bentak Kania. Saya tidak membangun perusahaan ini dari nol, hanya untuk menyerahkannya pada pengecut yang bersembunyi di balik nama samaran. Kania berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Cari tahu siapa dia. Saya tidak peduli berapa biayanya. Saya mau satu nama. Saya mau satu wajah. Saya akan hancurkan Nusantara Holdings ini sampai ke akarnya. Para eksekutif mengangguk kaku. Ratu SSCBD telah memberikan titahnya. Tapi jauh di dalam hatinya, di balik topeng kesombongan dan kendalinya, Kania Anindita merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Rasa takut. Malam itu, Kania tidak bisa tenang. Rapat yang menegangkan tentang Nusantara Holdings menguras seluruh energinya. Angka-angka di layar terus berputar di kepalanya, bercampur dengan bayangan wajah tenang si teknisi IT yang kurang ajar itu. Merasa muak dengan udara pendingin kantornya yang kaku, ia melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan di hari kerja. Ia menyetir mobilnya sendiri, tanpa sopir. Ia tidak pergi ke apartemennya yang mewah di bilangan Senayan. Ia juga tidak pergi ke restoran mahal untuk melepas penat. Mobilnya melaju, membelah kemacetan Jakarta, menuju sebuah jalan yang lebih teduh di kawasan Menteng. Ia berhenti di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial Belanda yang terawat baik. Papan nama kecil di depannya bertuliskan, Panti Asuhan Harapan Bunda. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana Kania Anindita menanggalkan baju zirah, Ratu S.-nya. Almarhumah ibunya dulu dibesarkan di sini. Kania melanjutkan tradisi ibunya sebagai donatur utama, namun ia melakukannya diam-diam. Tidak ada media, tidak ada publisitas. Ini adalah taman rahasianya, satu-satunya koneksi ke sisi lembut dirinya yang telah lama ia kubur. Saat ia masuk melewati gerbang kecil di samping, ia disambut oleh tawariang anak-anak dari aula serbaguna di taman belakang. Kania tersenyum tipis, pemandangan yang selalu menghangatkan hatinya. Ia berniat langsung menemui Ibu Santi, pengurus panti, di kantornya. Namun, saat ia melewati aula, sesuatu menghentikan langkahnya. Bukan tawa anak-anak yang biasa. Tapi ada suara tawa yang bercampur dengan penjelasan teknis yang rumit, namun disampaikan dengan cara yang jenaka. Kania melirik penasaran dari balik jendela besar. Di dalam ruangan sederhana itu, belasan anak-anak duduk melingkar di lantai, menatap penuh kagum pada beberapa laptop tua yang diletakkan di tengah. Dan di antara mereka, duduk bersila dengan santai, adalah seseorang yang tidak pernah Kania duga akan ia temui di tempat ini. Aditya Pratama. Pria itu tidak lagi mengenakan seragam teknisi. Ia hanya memakai kaos oblong hitam polos dan celana jin. Rambutnya sedikit berantakan, dan senyum hangat tersungging di wajahnya. Nah, lihat, kata Aditya, jarinya menunjuk ke layar. Kalau kita masukkan kode, perintah maju, lalu, perintah belok kanan, si kucing oranye ini akan bergerak. Gampang, kan? Kalian baru saja jadi programmer. Anak-anak bersorak gembira. Kania membeku di tempatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Apa yang dilakukan teknisi itu di sini? Mengajar coding? Di panti asuhan miliknya? Dia melihat Aditya dengan sabar membimbing seorang anak perempuan kecil yang kebingungan, menuntun jari anak itu di atas papan ketik. Tidak ada jejak ketenangan angkuh seperti di lobi tadi pagi. Yang ada hanya kelembutan dan antusiasme yang tulus. Pemandangan itu terasa surreal. Pria yang pagi tadi ia hina habis-habisan karena dianggap rendah, kini duduk di hadapannya, membagikan ilmu yang jelas-jelas berharga kepada anak-anak yang membutuhkan. Tiba-tiba, Aditya mendongak, seolah merasakan ada yang mengawasi. Matanya bertemu sekilas dengan mata Kania yang terkejut di balik jendela. Senyum di wajah Aditya memudar, berganti dengan ekspresi terkejut yang singkat, sebelum akhirnya kembali tenang. Kania, tertangkap basah, merasa panik. Buru-buru ia membuang muka dan berjalan cepat menjauh dari aula, menuju mobilnya. Ia tidak jadi bertemu Ibu Santi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau balau. Citra Aditya yang sedang tertawa bersama anak-anak panti terus terbayang. Siapa sebenarnya pria itu? Kania melajukan mobilnya dengan pikiran yang berkecamuk. Siapa teknisi itu? Mengajar anak-anak panti?
Panti asuhan yang sama dengan tempat ibunya dibesarkan? Kebetulan macam apa ini? Wajahnya yang tenang saat mengajar, kontras dengan tatapan tajamnya yang penuh perlawanan di lobi tadi pagi. Dua citra itu bertabrakan di benaknya, membuatnya pusing. Karena pikirannya tidak fokus, ia salah mengambil jalan. Seharusnya ia mengambil jalan protokol yang ramai, tapi instingnya malah membawanya masuk ke jalan pintas yang lebih sepi dan remang-remang di antara gedung-gedung tua. Tepat di sebuah persimpangan sempit, sebuah mobil sedan hitam tiba-tiba melaju dari arah berlawanan dan berhenti melintang, memblokir jalannya. Kania menginjak rem mendadak. Jantungnya berdebar. Belum sempat ia memundurkan mobilnya, sebuah mobil lain berhenti rapat di belakangnya. Dia terjebak. Ini bukan perampokan biasa. Ini terencana. 4 orang pria berbadan tegap keluar dari kedua mobil. Mereka mengenakan penutup wajah dan membawa tongkat besi. Mereka tidak terlihat seperti perampok jalanan, mereka terlihat seperti orang suruhan. Kania panik. Ia segera mengunci semua pintu mobilnya, tangannya gemetar mencari ponsel barunya di dalam tas. Para pria itu tidak membuang waktu. 2 di antaranya mulai menggedor-gedor jendelanya dengan keras. "Keluar! Cepat keluar!" teriak salah satunya. Kaca mobil Kania yang anti peluru itu menahan beberapa pukulan pertama, tapi Kania tahu itu tidak akan bertahan lama. Jantungnya serasa mau copot. Di sinikah akhir dari segalanya? Salah satu preman mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi, siap menghancurkan kaca di sisi pengemudi. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang mobil, terdengar suara deru motor yang berhenti mendadak. Para preman itu menoleh, terganggu. "Siapa lagi itu? Urus dia," bentak pria yang tampaknya pimpinan mereka. 2 preman berbalik badan, berlari menghampiri sosok pengendara motor yang baru datang itu. Tapi mereka salah memilih lawan. Sosok itu bergerak lebih cepat. Dia turun dari motor bebeknya, melepaskan helm, dan dalam satu gerakan cair, ia menghindari pukulan tongkat pertama. Ia menyikut rahang preman pertama, membuatnya langsung terkapar. Preman kedua menyerang, tapi sosok itu menunduk, menangkap lengan si preman, dan memelintirnya dengan teknik kuncian yang brutal. Terdengar suara tulang bergeser. Semua terjadi dalam hitungan detik. Pimpinan preman dan 1 rekannya terbelalak kaget. Mereka meninggalkan mobil Kania dan berlari menyerang sosok itu bersamaan. Kania, dari dalam mobilnya yang terkunci, menatap ngeri pemandangan itu. Matanya membelalak. Dia kenal sosok itu. Itu Aditya Pratama. Teknisi IT yang tadi pagi ia hina. Pria yang tadi sore ia lihat mengajar anak-anak panti. Aditya bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Dia bukan berkelahi seperti preman pasar. Gerakannya terukur, tepat, dan melumpuhkan. Ia menghindar, memukul titik vital, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, keempat pria berbadan tegap itu sudah tergeletak mengerang kesakitan di aspal. Melihat pemimpin mereka lumpuh, sisa preman yang masih bisa berdiri itu panik. Mereka tertatih-tatih masuk kembali ke mobil mereka dan tancap gas, kabur dari tempat itu. Hening. Di gang sempit itu, kini hanya tersisa mobil Kania yang terhalang, dan Aditya yang berdiri tenang di bawah lampu jalan yang remang-remang. Napasnya sedikit terengah, tapi ia tampak tidak terluka. Kania masih terduduk kaku di balik kemudi, tangannya gemetar hebat. Kaca di sampingnya sudah retak parah. Aditya berjalan mendekati sisi mobil Kania. Ia mengetuk pelan kaca yang retak itu. Kania tersentak. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol untuk membuka kunci pintu. Aditya membuka pintu mobil. Wajahnya kini terlihat cemas. "Anda tidak apa-apa, bukannya?" tanyanya. Suaranya tenang, seolah dia baru saja selesai memarkirkan motor. Kania hanya bisa menatapnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pria yang sama. Teknisi yang ia hina. Relawan yang mengajar. Dan sekarang, seorang penyelamat dengan kemampuan bela diri yang mengerikan. Siapa? Siapa sebenarnya pria ini? Napas Kania tercekat di tenggorokannya. Ia mencoba menjawab pertanyaan Aditya, "Anda tidak apa-apa," tapi yang keluar hanyalah suara tertahan. Tangannya masih mencengkeram erat kemudi, buku-buku jarinya memutih. Aditya melihat kondisi Kania yang shock berat. Ia tidak bertanya lagi. Dengan gerakan cepat, ia memeriksa keadaan sekitar,
memastikan para preman itu benar-benar sudah pergi. Gang sempit itu kembali sunyi, hanya menyisakan suara deru mobil dari jalan raya di kejauhan. Saya tinggal tidak jauh dari sini, kata Aditya, memberikan penjelasan singkat yang Kania tahu betul mungkin sebuah kebohongan. Saya mengenali mobil Anda saat mereka memblokirnya. Kania akhirnya berhasil menemukan suaranya, meski serak dan gemetar. Mereka siapa? Aditya bersandar sedikit ke pintu mobil yang terbuka, tatapannya kini berubah serius, lebih tajam dari yang Kania lihat di lobi. Ini bukan perampokan biasa, bukannya, ujarnya pelan. Mereka tidak tertarik dengan tas atau mobil Anda. Mereka di sini untuk melukai Anda. Untuk memberi peringatan. Peringatan? Peringatan dari siapa? Aditya terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang seberapa banyak yang harus ia katakan. Saya seorang teknisi, katanya. Pekerjaan saya membuat saya melihat banyak hal di balik layar. Saya memperbaiki jaringan, saya mengurus server. Dan kadang, saya melihat data yang seharusnya tidak saya lihat. Jantung Kania berdebar semakin kencang. Apa yang kamu lihat? Ada kebocoran di perusahaan Anda, lanjut Aditya, suaranya kini seperti seorang analis, bukan teknisi. Seseorang di dalam Anindita Group telah mengakses data pribadi Anda. Jadwal Anda, rute pulang Anda, bahkan informasi mengenai panti asuhan yang Anda kunjungi malam ini. Kania merasa perutnya mual. Kunjungan ke panti asuhan adalah agenda pribadinya yang paling rahasia. Hanya asistennya, Dina, dan mungkin beberapa eksekutif puncak yang tahu kebiasaannya. Bahaya yang sebenarnya bukan di gang sempit ini, Bu, kata Aditya, matanya menatap lurus ke mata Kania yang ketakutan. Bahayanya ada di dalam kantor Anda sendiri. Di lingkaran terdekat Anda. Siapa? Desis Kania. Saya tidak punya nama, jawab Aditya. Saya hanya punya pola data. Ada aliran informasi yang tidak wajar keluar dari jaringan internal Anda, mengarah ke alamat IP yang terkait dengan salah satu pesaing utama Anda. Pesaing? Nusantara Holdings? Atau yang lain? Jangan percaya siapapun, kata Aditya tegas. Periksa orang-orang yang memiliki akses ke jadwal Anda. Untuk malam ini, Anda tidak aman. Kania menatap pria di hadapannya. Pria yang ia hina, yang ia coba pecat pagi tadi. Kini, pria ini tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga memberinya kunci untuk menyelamatkan perusahaannya. Rasa malu, takut, dan utang budi bercampur aduk menjadi satu. Aditya sepertinya bisa membaca kebingungan Kania. Jalan ini sudah tidak aman. Saya akan mengantar Anda dengan motor saya sampai ke jalan raya utama. Ikuti saya dari belakang. Dari sana, langsung pulang dan jangan berhenti dimanapun. Perintahnya, nadanya tidak lagi seperti bawahan, melainkan seperti seorang pelindung. Kania, sang ratu SSCBD yang angkuh, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hanya bisa mengangguk patuh. Dia menyalakan mesin mobilnya yang masih gemetar. Aditya kembali ke motor bebeknya, menyalakannya, dan melaju pelan memimpin jalan keluar dari kegelapan. Kania mengikutinya. Matanya tidak lepas dari sosok pria berjaket sederhana di depannya, yang kini terlihat seperti benteng paling kokoh di Jakarta. Keesokan paginya, Kania Anindita tiba di lobi Anindita Tower. Para karyawan yang melihatnya, refleks menunduk seperti biasa. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Sang Ratu S tidak lagi berjalan dengan dagu terangkat angkuh. Ia berjalan dengan kewaspadaan seekor singa betina yang terluka. Matanya tidak menatap lurus ke depan, melainkan melirik tajam ke segala penjuru. Ke satpam di pintu, ke resepsionis, ke setiap karyawan yang ia lewati. Insiden di gang sempit itu telah meretakkan topeng kesempurnaannya. Peringatan Aditya tentang pengkhianat dari dalam bergema di telinganya. Setibanya di ruangannya, asistennya, Dina, menyapanya. Pagi, Bu. Saya sudah menyiapkan berkas untuk rapat jam 9. Dan, mengenai perintah Ibu kemarin untuk memecat teknisi dari Cakrawala Digital. Batalkan, potong Kania cepat. Dina terkejut. Tapi, Bu, dia sudah. Saya bilang batalkan. Suara Kania tegas, namun tidak semarah biasanya. Ia terbatuk pelan, mencari alasan. Ponsel itu,
sudah diasuransikan. Saya tidak mau memperpanjang masalah kecil. Fokus kita adalah Nusantara Holdings. Baik, Bu, jawab Dina, bingung dengan perubahan sikap atasannya. Kania menatap Dina lekat-lekat. Siapa saja yang tahu saya pergi ke panti asuhan harapan Bunda tadi malam? Dina berpikir sejenak. Hanya saya, Bu. Agenda pribadi Anda selalu rahasia. Saya tidak membocorkannya kepada siapapun. Kania mengangguk kaku. Baik, kamu boleh pergi. Setelah Dina keluar, Kania termenung. Jika bukan Dina, berarti seseorang punya akses ke kalender digital pribadinya. Seseorang di level atas. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang. Pak Dharma, sang direktur keuangan. Pria licik yang selama ini selalu tampak tenang. Namun Kania selalu merasa ada yang tidak beres dengannya. Dialah yang paling panik saat isu Nusantara Holdings mencuat. Dialah yang paling tahu seluk-beluk aliran dana perusahaan. Kania sadar, dia tidak bisa bergerak sendirian. Dia butuh mata dan telinga di tempat yang tidak bisa ia jangkau. Dia butuh seorang teknisi. Dia butuh Aditya. Tapi bagaimana cara menghubunginya tanpa menimbulkan kecurigaan? Kania menatap laptop canggih di atas mejanya. Dengan gerakan ragu, ia membungkuk ke bawah meja dan mencabut kabel jaringan dari portnya. Lalu, ia mematikan koneksi nirkabelnya. Ia menekan tombol intercom. Dina, laptop saya tidak bisa terhubung ke internet. Sama sekali. Panggil teknisi dari Cakrawala Digital. Teknisi internal kita bisa. Tidak, potong Kania. Panggil teknisi dari vendor yang kemarin memperbaiki server. Panggil pria yang kemarin ada di lobi. Saya yakin dia yang paling mengerti jaringannya. 20 menit kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. Aditya Pratama masuk, membawa tas peralatannya yang kusam. Dia mengenakan seragam biru dongkernya yang biasa. Dia terlihat persis seperti teknisi rendahan yang Kania hina kemarin. Kecuali matanya. Matanya masih setenang dan setajam elang. Selamat pagi, Bu Kania, sapanya profesional, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya dengar ada masalah dengan jaringan Anda. Ruangan Kania yang berdinding kaca membuat mereka tidak bisa bicara bebas. Dina berdiri di meja kerjanya di luar, bisa melihat semua yang terjadi. Aditya berjalan ke meja Kania dan berjongkok di bawah meja, pura-pura memeriksa kabel. Kania ikut berjongkok sedikit, berpura-pura menunjukkan sesuatu. Tadi malam, bisik Kania cepat. Terima kasih. Aditya tidak menoleh. Tangannya sibuk menyentuh kabel-kabel. Kabel port Anda hanya kendor, Bu, katanya dengan suara normal, cukup keras untuk didengar orang di luar. Kania menggigit bibirnya, frustrasi. Saya butuh bantuanmu. Pria itu. Kelihatannya ada debu di sini, lanjut Aditya, masih dengan suara profesionalnya. Saya akan bersihkan dulu. Dia mendongak, menatap Kania sekilas. Tatapan matanya memberi peringatan, bukan di sini. Dinding bisa mendengar. Aditya kemudian berdiri. Dia mencolokkan kembali kabel yang tadi Kania cabut. Layar laptop Kania langsung menunjukkan ikon terhubung. Sudah beres, Bu, katanya. Hanya kabel yang tidak terpasang sempurna. Lain kali, pastikan didorong sampai berbunyi, klik. Dia mengatakannya persis seperti seorang teknisi yang sedang menggurui kliennya yang bodoh. Kania harus menahan diri untuk tidak tersinggung. Baik, jawab Kania kaku. Aditya mengangguk, membereskan peralatannya, dan berjalan ke pintu. Tepat sebelum ia keluar, ia berhenti sejenak, tanpa menoleh ke Kania. Saran saya, Bu, katanya pelan, sebaiknya Ibu rutin memeriksa keranjang sampah digital Ibu. Kadang, apa yang Ibu pikir sudah terhapus, sebenarnya masih ada di sana. Lalu dia pergi. Kania terdiam. Keranjang sampah? Maksudnya recycle bin? Apa itu petunjuk? Sepeninggal Aditya, Kania duduk terdiam di kursi kebesarannya. Keranjang sampah digital? Gumamnya. Pikirannya langsung bekerja. Tentu saja. Recycle bin di komputernya, dan folder, sampah, atau item terhapus, di emailnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar,
Bukan karena takut, tapi karena antisipasi, ia membuka program emailnya. Ia menavigasi ke folder, item terhapus. Ia jarang sekali memeriksa folder ini. Ia mulai menggulir. Ratusan email promosi, draft yang dibatalkan, undangan rapat yang sudah lewat. Awalnya tidak ada yang aneh. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah email log sistem otomatis, terhapus 3 hari lalu. Subjeknya, notifikasi transfer data ukuran besar. Kania membukanya. Email itu adalah laporan teknis yang biasanya diabaikan oleh non-teknisi. Tapi isinya, jantung Kania berdebar. Laporan itu menunjukkan adanya transfer data sebesar puluhan gigabita dari server internal perusahaan, yang diotorisasi oleh akun pengguna. Dharma_K, akun Direktur Keuangan Pak Dharma. Data itu dikirim ke sebuah alamat server eksternal yang tidak ia kenali. Aditya benar. Ini adalah bukti adanya aktivitas mencurigakan. Tapi Kania tahu, ini belum cukup kuat. Pak Dharma bisa dengan mudah berkelit. Dia bisa bilang itu adalah data cadangan, atau dia tidak sengaja melakukannya. Kania butuh bukti isi data yang dikirim itu. Dia frustrasi. Dia tahu ada pengkhianat, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia butuh Aditya lagi. Tapi bagaimana? Dia tidak bisa terus-menerus merusak jaringannya sendiri. Matanya tertuju pada layar konferensi video super canggih yang menempel di dinding ruangannya. Sebuah ide nekat terlintas. 1 jam kemudian, Kania kembali memanggil Dina. Dina, layar presentasi saya tidak mau menyala. Gambarnya bergaris-garis. Panggil teknisi vendor itu lagi. Saya mau pria yang sama dengan yang tadi pagi. Dia satu-satunya yang mengerti sistem saya. Dina tampak sangat bingung dengan obsesi baru atasannya pada teknisi spesifik itu, tapi ia hanya bisa menjawab, "Baik, Bu." Aditya tiba 30 menit kemudian. Wajahnya tetap tenang, seolah dia memang teknisi sibuk yang dipanggil bolak-balik. "Masalah lagi, Bu?" tanyanya profesional. Layar itu, tunjukannya, mencoba terdengar kesal. "Saya ada rapat penting dan benda mahal itu tidak berfungsi." Aditya berjalan ke arah layar besar itu. Dia membuka panel kecil di sampingnya, menyambungkan laptop diagnostiknya. Kania memperhatikannya dari meja kerjanya. Dia pura-pura sibuk membaca dokumen, tapi matanya tidak lepas dari pantulan Aditya di jendela kaca. Aditya bekerja dalam diam selama beberapa menit. Dia mengetik sesuatu, layar itu berkedip, lalu menyala normal. "Hanya konfigurasinya yang salah atur, Bu," katanya sambil berbalik. Dia mulai membereskan peralatannya. Dia mengambil laptopnya, memasukkan beberapa kabel ke dalam tasnya. Lalu, saat ia merogoh saku seragamnya untuk mengambil sesuatu, tangannya tampak, sengaja, menyenggol tas peralatannya yang setengah terbuka. Beberapa benda kecil tumpah ke lantai karpet yang tebal. Sebuah obeng kecil, beberapa penutup kabel, dan sebuah flash disk hitam tanpa merek. "Ah, maaf, Bu," gumam Aditya. Dia berjongkok, dengan cepat memunguti barang-barangnya. Obeng masuk, penutup kabel masuk. Tapi flash disk itu, dengan gerakan yang sangat cepat dan nyaris tak terlihat, Aditya tidak mengambilnya. Malah, dengan punggung jarinya, ia menyentil flash disk itu pelan, membuatnya meluncur tanpa suara di atas karpet tebal, dan berhenti tepat di bawah mousepad di meja kerja Kania. Aditya berdiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah beres. Seharusnya tidak ada masalah lagi. "Terima kasih," kata Kania, suaranya tegang. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. "Sama-sama. Semoga hari Anda lancar." Aditya mengangguk sekali, lalu berbalik dan keluar dari ruangan Kania. Pintu tertutup dengan bunyi, klik, pelan. Kania menunggu 5 detik penuh. Ruangan itu kembali hening. Perlahan, ia menggeser kursinya. Tangannya yang gemetar meraih ke bawah mousepad di atas mejanya. Jemarinya menyentuh benda plastik persegi panjang yang dingin itu. Dia menariknya keluar. Sebuah flash disk hitam polos. Ini dia. Ini pasti bukti yang ia butuhkan. Bantuan tak terduga dari musuh yang ia ciptakan sendiri. Kania menatap flash disk hitam di telapak tangannya. Benda kecil itu terasa berat, seberat nasib perusahaannya.
Pikirannya berpacu. Sebagai seorang CEO, aturan pertama yang ia tanamkan adalah, jangan pernah mencolokkan perangkat asing ke jaringan perusahaan. Itu adalah bunuh diri keamanan siber. Tapi ini dari Aditya. Pria yang sama yang menyelamatkan nyawanya. Pria yang sama yang memberinya petunjuk pertama. Dia mengambil risiko. Alih-alih menggunakan laptop kerjanya, Kania mengambil tablet pribadi yang tidak terhubung ke jaringan internal. Dengan adaptor khusus, ia menyambungkan flash disk itu. Satu folder muncul. Isinya membuat darah Kania mendidih. Itu bukan hanya data transfer biasa. Itu adalah salinan dari semua dokumen yang dicuri. Strategi penawaran proyek mewah Anindita Group di Menteng. Salinan kontrak rahasia. Laporan keuangan internal yang belum diaudit. Dan yang paling parah, folder berjudul Aset Pribadi KN. Isinya adalah semua jadwal pribadi Kania selama 3 bulan terakhir, rute perjalanannya, bahkan data medisnya. Termasuk jadwal kunjungannya ke panti asuhan malam itu. Lalu, ada satu berkas audio. Dengan tangan gemetar, Kania memutarnya. Suara yang terdengar adalah rekaman percakapan telepon. Kania langsung mengenali salah satu suara itu. Itu adalah suara licin Pak Dharma, direktur keuangannya. Tenang saja, terdengar suara Pak Dharma. Semua data sudah saya kirim. Posisi tawar kita kuat. Nusantara Holdings akan kesulitan menelan mereka jika kita serang dari samping. Suara lain, suara pria yang berat dan asing, menjawab, bagus. Dan bagaimana dengan si Ratu S itu? Dia terlalu merepotkan. Sudah diatur. Jawab Pak Dharma, dan Kania merasa mual mendengarnya. Anak buah kita akan menyambutnya, malam ini di rute sepi yang biasa dia lewati. Hanya untuk memberinya sedikit pelajaran agar tidak terlalu sombong. Cukup. Kania mencabut flash disk itu. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya memancarkan amarah yang dingin dan mematikan. Penghinaan di lobi, penyelamatan di gang sempit, ancaman dari Nusantara Holdings, semuanya kini terhubung. Pak Dharma bukan hanya membocorkan data, dia juga terlibat dalam percobaan penyerangan terhadap dirinya. Kania tidak lagi membuang waktu. Dia menekan tombol intercom. Dina, panggil seluruh kepala dewan direksi. Adakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Sekarang juga. Batalkan semua jadwal lain. 1 jam kemudian, seluruh petinggi Anindita Group berkumpul di ruang rapat utama. Wajah mereka tegang, mengira ini adalah pengumuman kebangkrutan akibat serangan Nusantara Holdings. Pak Dharma duduk di sebelah kanan Kania, wajahnya terlihat paling tenang, bahkan ada senyum tipis tersembunyi. Kania berdiri di ujung meja. Dia tidak membuang waktu. Selamat siang, katanya, suaranya sedingin es. Rapat ini diadakan karena kita menemukan seekor ular berbisa di dalam perusahaan ini. Tanpa basa-basi, Kania menyambungkan tabletnya ke proyektor utama. Dia memutar rekaman audio itu. Seluruh ruangan hening. Suara Pak Dharma yang sedang merencanakan kejahatan itu menggema memenuhi ruangan. Pak Dharma langsung pucat seperti mayat. Itu rekayasa. Itu fitnah. Bukan ya, Anda tidak bisa. Fitnah? Kania memotong. Dia menampilkan salinan data transfer. Apa ini juga fitnah, Pak Dharma? Rencana strategis kita? Data pribadi saya? Anda menjual perusahaan ini sekaligus mencoba mencelakai saya. Kania menekan tombol, dan 2 orang satpam berbadan tegap masuk ke ruangan. Pak Dharma, kata Kania, menatap lurus ke mata pria yang kini gemetaran itu. Mulai detik ini, Anda dipecat secara tidak hormat. Seluruh aset Anda di perusahaan dibekukan. Tim hukum saya akan menghubungi Anda untuk tuntutan pidana. Kania, kamu tidak bisa. Bawa dia keluar, perintah Kania kepada satpam. Pak Dharma diseret keluar ruangan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Kania menarik napas panjang. Satu musuh telah tumbang. Setelah rapat dibubarkan, Kania kembali ke ruangannya. Ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Dina, panggilnya lewat intercom. Hubungi vendor, Cakrawala Digital. Saya ingin bicara dengan teknisi bernama Aditya Pratama. Suruh dia ke ruangan saya.
Saya ingin berterima kasih secara pribadi. Dina terdiam sesaat di ujung telepon. Maaf, Bu. Saya baru saja mau melaporkan. Pihak Cakrawala Digital baru saja menelepon. Teknisi bernama Aditya Pratama mengajukan pengunduran dirinya pagi tadi. Dia sudah tidak bekerja di sana lagi. Kania tertegun. Aditya menghilang. Lusa malam itu, Jakarta bermandikan cahaya. Mobil Kania berhenti di lobi privat sebuah menara yang menjulang, tempat restoran Langit Senja berada. Udara terasa dingin di ketinggian itu. Kania keluar dari mobil. Ia tidak lagi mengenakan setelan kerja yang kaku. Malam ini, ia memakai gaun malam sederhana namun sangat elegan berwarna biru tua. Rambutnya tergerai, riasannya sempurna. Ia mungkin datang untuk bernegosiasi, tapi ia memastikan ia datang dengan penampilan seorang pemenang. Seorang manajer restoran yang berpakaian necis sudah menunggunya. Selamat malam, Ibu Anindita. Kami sudah menantikan Anda. Mari, lewat sini. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pemeriksaan. Mereka sudah tahu siapa dia. Kania dibawa melalui lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka, menyajikan pemandangan restoran yang hening dan mewah. Tapi dia tidak dibawa ke ruang makan utama. Manajer itu membawanya ke sebuah koridor terpencil. Di ujung koridor itu, sebuah pintu kayu jati ganda yang kokoh berdiri menjulang. Di atasnya terukir plakat kuningan, Purnama. Tamu Anda sudah menunggu di dalam, Bu, kata manajer itu, suaranya penuh hormat. Terima kasih, jawab Kania singkat. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Inilah saatnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya. Aura Ratu Es kembali menyelimutinya, menjadi perisai terakhirnya. Dia mendorong pintu berat itu. Ruangan itu gelap, kontras dengan gemerlap lampu Jakarta yang tumpah ruah dari jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit. Hanya ada satu meja besar yang disiapkan untuk 2 orang, diterangi sebatang lilin. Dan di depan jendela itu, seperti yang dijanjikan, berdiri 1 orang. Seorang pria. Dia membelakanginya. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, posturnya santai namun memancarkan otoritas penuh. Dia sedang menatap hamparan City Light Jakarta, seolah-olah kota itu adalah miliknya. Dia tidak menoleh saat Kania masuk. Kania berjalan perlahan di atas karpet tebal yang meredam suara langkahnya. Dia berhenti beberapa meter di belakang pria itu. Dia sudah siap. Dia sudah menyiapkan 100 argumen, 100 gertakan, 100 strategi negosiasi. Dia siap menghadapi taipan tua licik atau pesaing buas yang ingin melahapnya. Selamat malam, kata Kania. Suaranya ia paksakan agar terdengar mantap dan dingin. Saya Kania Anindita. Anda ingin bertemu saya? Pria itu tidak langsung menjawab. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan, pria itu berbalik. Wajahnya perlahan-lahan beralih dari bayang-bayang, tersapu oleh cahaya lilin di meja. Dunia Kania Anindita berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Seluruh argumen yang telah ia siapkan menguap dari kepalanya. Kakinya terasa lemas, dan ia hampir terhuyung. Itu tidak mungkin. Di hadapannya, berdiri seorang pria yang ia kenali dengan sangat baik, namun juga terasa begitu asing. Bukan lagi seragam biru dongker dan tas peralatan kusam. Pria itu mengenakan setelan jas customade berwarna arang yang harganya jelas lebih mahal dari mobil Kania. Rambutnya ditata rapi ke belakang. Wajahnya tetap tenang, namun tatapan matanya, tatapan elang yang dulu ia lihat di lobi dan di gang sempit itu, kini terlihat 1000 kali lebih tajam, penuh percaya diri, dan berkuasa. Dia menatap Kania, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh ironi. Itu adalah Aditya Pratama. Kania hanya bisa berdiri mematung. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Otaknya berusaha keras memproses kenyataan yang ada di hadapannya. Teknisi IT rendahan. Pria yang ia hina di depan umum. Penyelamatnya di gang sempit. Relawan di panti asuhan. Dan sekarang, miliarder misterius yang memegang nasib perusahaannya di ujung jari. Semua citra itu bertabrakan, menciptakan sebuah gambaran yang mustahil namun nyata.
Aditya menarik kursi di seberang meja untuk Kania. Gerakannya santun seperti seorang bangsawan. Silakan duduk, Bu Kania. Atau, haruskah saya panggil Kania saja? Suaranya. Itu suara yang sama. Tenang, profesional. Tapi kini, nada suara itu tidak lagi menyeratkan kepatuhan seorang teknisi, melainkan otoritas seorang pemimpin. Kania, dengan langkah kaku seperti robot, berjalan dan duduk di kursi yang ditawarkan. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Aditya. Kamu. Bisik Kania. Bagaimana ini mungkin? Aditya duduk di hadapannya. Cahaya lilin menyoroti wajahnya yang tenang. Sepertinya perkenalan resmi kita belum pernah terjadi, katanya. Dia mengulurkan tangannya di atas meja. Aditya Pratama, CEO dan pemilik tunggal Nusantara Holdings. Kania tidak menyambut uluran tangan itu. Tangannya terkepal erat di pangkuannya, gemetar. Menyamar? Tanya Kania, suaranya serak. Semua itu, seragam itu, kecelakaan di lobi, semuanya bohong? Tidak semuanya bohong, jawab Aditya, menarik kembali tangannya. Tabrakan di lobi itu murni kecelakaan. Saya memang tidak menduganya. Tapi itu memberi saya kesempatan berharga untuk melihat langsung karakter Anda. Karakter saya? Kania tertawa getir. Rasa malu kini membakar pipinya, jauh lebih panas daripada kemarahannya di lobi hari itu. Dia teringat kata-katanya sendiri, gaji kamu setahun mungkin tidak cukup untuk menggantinya. Ya Tuhan. Saya perlu tahu dengan siapa saya berhadapan. Jelas Aditya, tatapannya kini serius. Anda tahu, Kania, ini bukan sekadar bisnis bagi saya. Ini pribadi. Pribadi? Apa maksudmu? Ayah saya, kata Aditya pelan, namun suaranya diisi dengan beban masa lalu. Namanya Bima Sakti Pratama. Mungkin Anda tidak kenal. Tapi ayah Anda, Pak Anindita, pasti sangat mengenalnya. Ayah saya pernah menjadi mitranya, puluhan tahun lalu. Aditya bersandar ke kursinya. Ayah Anda menghancurkannya. Dia mengambil semua yang dimiliki ayah saya. Ide, perusahaan, bahkan harga dirinya. Ayah saya meninggal dalam kemiskinan, sementara keluarga Anda membangun kerajaan di atas reruntuhan mimpinya. Kania terperangah. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Ayahnya selalu digambarkan sebagai pahlawan, seorang perintis. Saya tumbuh dengan satu tujuan, lanjut Aditya. Untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Nusantara Holdings saya bangun dari nol, dengan sisa-sisa modal yang diselamatkan ibu saya. Dan target saya sejak awal adalah Anindita Group. Dia menatap Kania. Saya menyamar sebagai teknisi IT. Cara terbaik untuk melihat sistem internal, mencari kelemahan, dan yang terpenting, melihat karakter sang pewaris. Saya ingin tahu, apakah sang putri sama kejamnya dengan sang raja. Jadi, bisik Kania, kamu datang untuk balas dendam. Awalnya, ya, kata Aditya. Rencananya adalah mengambil alih perusahaan Anda, memecahnya, dan menjualnya keping demi keping. Persis seperti yang ayah Anda lakukan pada ayah saya. Aditya mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Dan saya sudah punya cukup saham untuk melakukannya. Saya bisa menghancurkan Anda detik ini juga. Ancaman itu menggantung di udara, di antara denting pelan alat makan dari kejauhan dan keheningan di ruang VVIP, Purnama. Saya bisa menghancurkan Anda detik ini juga. Kata-kata Aditya menusukannya lebih tajam dari pisau manapun. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini bukan lagi soal saham. Ini adalah penghakiman atas seluruh hidupnya, atas warisan keluarganya, dan atas kesombongannya sendiri. Bayangan ayahnya yang selama ini ia puja sebagai sosok sempurna, kini hancur berkeping-keping. Pria yang mengajarinya untuk selalu menjadi yang terkuat, ternyata membangun singgasananya di atas penderitaan orang lain. Di atas penderitaan ayah pria yang duduk di hadapannya ini. Lalu, Kania teringat wajahnya sendiri. Wajah angkuhnya di lobi. Dia teringat hinaannya. Gaji kamu setahun mungkin tidak cukup untuk menggantinya. Dia menghina seorang pria yang sedang dalam misi suci untuk menebus nama baik ayahnya. Dia menghina seorang pria yang
Meskipun punya segala alasan untuk membencinya, tetap menyelamatkan nyawanya di gang sempit itu. Dia menghina seorang pria yang, alih-alih balas dendam secara buta, malah repot-repot menyamar untuk mencari tahu, apakah dia pantas dimaafkan. Dan Kania telah gagal dalam ujian itu. Dia telah membuktikan bahwa dia memang putri yang sama kejamnya dengan sang raja. Topeng Ratu Es yang ia kenakan seumur hidupnya mulai retak. Bukan karena ancaman kehilangan perusahaan. Dia sudah sering menghadapi ancaman bisnis. Tapi kali ini, dia hancur karena rasa malu. Dia malu atas perbuatan ayahnya. Dan dia jauh lebih malu atas perbuatannya sendiri. Kania menundukkan kepalanya. Bahunya yang biasanya tegap, kini terkulai. Dia menatap tangannya yang terkepal di pangkuannya. Air mata yang sudah sangat lama ia tahan, air mata yang ia anggap sebagai kelemahan, kini mulai menggenang di pelupuk matanya. Satu tetes jatuh ke atas gaun birunya yang mahal. Di panti asuhan. Bisik Kania, suaranya pecah. Kamu melihat saya di panti asuhan. Aditya terdiam, tidak menyangka Kania akan membahas itu. Ya. Kamu menyelamatkan saya di gang. Lanjut Kania, suaranya semakin gemetar. Kamu memberiku flash disk itu. Kamu sudah punya semua kekuatan untuk menghancurkanku sejak awal. Kenapa kamu membantuku? Saya juga bertanya-tanya hal yang sama, jawab Aditya pelan. Awalnya saya kira Anda adalah monster yang sama dengan ayah Anda. Tapi di panti asuhan, saya melihat Kania yang lain. Dan di gang sempit itu, saya tidak bisa membiarkan siapapun terluka, bahkan musuh saya. Kania akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata kini mengalir di pipinya, merusak riasan sempurnanya. Dia tidak peduli. Dia menatap lurus ke mata Aditya. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya penyesalan yang mendalam. Maaf, bisiknya. Saya minta maaf atas apa yang ayah saya lakukan pada ayah Anda. Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu. Dia menarik napas dalam-dalam, menelan rasa malunya. Dan saya minta maaf atas perlakuan saya di lobi. Tidak ada alasan untuk sikap saya. Tidak ada alasan untuk kata-kata saya. Itu menjijikkan. Saya menjijikkan. Kania Anindita, Ratu SSCBD, menangis di hadapan musuh terbesarnya. Dia pasrah. Dia tidak akan melawan lagi. Kamu benar, katanya, suaranya kini terdengar lelah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ambil perusahaannya. Hancurkan. Saya pantas kehilangannya. Ini adalah karma untuk keluarga saya. Keheningan memenuhi ruangan mewah itu. Hanya terdengar isak tangis Kania yang tertahan. Aditya menatap wanita di hadapannya. Wanita yang ia kenal sebagai Ratu Es yang angkuh, kini telah luluh, menunjukkan sisi rapuh yang tidak pernah ia duga. Permintaan maaf Kania begitu tulus. Pengakuannya begitu telak, hingga melampaui semua skenario yang telah Aditya siapkan. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya merencanakan balas dendam ini. Dia membayangkan momen ini ribuan kali. Momen di mana dia akan melihat Kania Anindita hancur dan memohon di hadapannya. Sekarang, wanita itu memang hancur di hadapannya. Tapi Aditya tidak merasakan kepuasan. Dia justru merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang menggetarkan hatinya. Perlahan, senyum tipis yang tadi penuh ironi, kini berubah menjadi senyum yang lebih lembut. Butuh waktu 10 tahun untuk membangun Nusantara Holdings, kata Aditya pelan, memecah keheningan. Dan butuh 10 detik bagi Anda untuk meruntuhkan niat balas dendam saya. Kania mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, matanya dipenuhi kebingungan. Apa maksudmu? Aditya menggeleng pelan. Balas dendam tidak akan mengembalikan ayah saya, Kania. Dan saya sadar, saya tidak tertarik balas dendam. Dia mencondongkan tubuhnya, tatapannya kini melembut. Saat saya melihat Anda di panti asuhan malam itu, saya melihat sisi lain dari putri musuh saya. Anda tulus peduli pada mereka. Lalu, saya melihat keberanian Anda membersihkan perusahaan Anda sendiri. Anda melawan Pak Dharma tanpa ragu, bahkan sebelum Anda tahu saya ada di pihak Anda. Anda bukan sekadar bayangan ayah Anda. Anda adalah pemimpin yang tangguh. Aditya terdiam sejenak,
lalu melanjutkan. Sistem keamanan data di perusahaan Anda buruk, katanya, kembali ke nada profesional seorang teknisi, namun dengan senyum kecil. Tapi pondasi bisnis properti Anda sangat kuat. Sementara saya punya teknologi dan jaringan modal yang tidak Anda miliki. Kania masih menatapnya, belum mengerti arah pembicaraan ini. Saya tidak ingin mengambil alih perusahaanmu, Kania, kata Aditya. Saya ingin aliansi strategis. Penggabungan usaha. Aditya Pratama kembali mengulurkan tangannya di atas meja. Tangan yang sama yang tadi ditolak Kania. Kita bisa membangun ini lebih besar. Jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan ayah Anda atau ayah saya. Bersama. Kania tertegun. Dia menatap uluran tangan itu, lalu menatap mata Aditya yang kini hangat dan penuh harap. Dia tidak ditawari kehancuran. Dia ditawari masa depan. Dia tidak kehilangan perusahaannya. Dia justru mendapatkan rekan sepadan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Perlahan, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Kania Anindita mengulurkan tangannya. Jemarinya yang dingin menyentuh jemari Aditya yang hangat dan kokoh. Mereka berjabat tangan. Di puncak kota Jakarta, di bawah tatapan ribuan lampu kota yang menjadi saksi, jabat tangan itu menyegel segalanya. Itu bukan hanya awal dari aliansi bisnis terbesar yang pernah ada di ibu kota. Itu adalah awal dari terbukanya sebuah kode. Kode hati yang terkunci rapat di balik kesombongan Sang Ratu S. 1 tahun telah berlalu. Suasana di panti asuhan Harapan Bunda kini jauh berbeda. Bangunannya sudah direnovasi total. Dinding yang dulu kusam kini berwarna cerah, dan taman belakang yang dulu sepi kini ramai dengan tawa anak-anak. Di salah satu sudut taman, di bawah pohon rindang, telah dibangun sebuah laboratorium komputer mini. Di dalam ruangan itu, Kania Anindita, atau lebih tepatnya, Kania Pratama, sedang duduk di kursi kecil, tertawa lepas. Tidak ada lagi setelan kaku atau sanggul yang sempurna. Ia mengenakan blus katun sederhana, dan rambutnya tergerai. Ia sedang membantu seorang anak perempuan kecil menggambar istana di layar komputer. Di jari manisnya, melingkar cincin emas putih yang berkilau. Dari pintu, Aditya Pratama tersenyum mengamati pemandangan itu. Dia baru saja selesai memasang beberapa unit komputer baru. Perusahaan gabungan mereka, An Group, Anindita Nusantara, telah merajai pasar properti dan teknologi di Jakarta. Namun kesuksesan terbesar mereka, bagi Kania, adalah tempat ini. Kania mendongak dan melihat suaminya. Ia tersenyum, senyum tulus yang kini begitu mudah ia berikan. Aditya berjalan menghampirinya, berlutut di sampingnya, dan merangkul bahunya. Semuanya berjalan lancar. Bu CEO, bisik Aditya, sedikit menggodanya. Kania bersandar pada bahu Aditya. Sempurna, Pak Teknisi, balasnya lembut. Sang Ratu SSCBD telah lama mencair. Di tempatnya, kini berdiri seorang Kania yang jauh lebih kuat. Seorang pemimpin yang dihormati bukan karena ketakutannya, tapi karena empatinya. Dia menatap Aditya, pria yang datang untuk balas dendam namun justru memberinya pengampunan. Pria yang ia hina serendah-rendahnya, namun justru mengangkatnya ke level kebahagiaan tertinggi. Dia tidak lagi memimpin dengan kesombongan, tapi dengan hati. Hati yang telah dibobol paksa oleh seorang teknisi IT misterius, yang ternyata adalah takdirnya. Demikianlah akhir dari kisah kita, Kode Hati Sang CEO. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kesombongan adalah tabir yang menutupi kebenaran. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian yang ia kenakan atau pekerjaan yang ia jalani. Karena bisa jadi, teknisi yang kita hina hari ini, adalah raja yang memegang takdir kita di masa depan. Terima kasih sudah setia menonton di Ken Arok Productions. Jika Anda menyukai cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa wujud dukungannya dengan menekan tombol subscribe, berikan like terbaik Anda, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang bisa Anda ambil dari kisah Kania dan Aditya? Tuliskan pendapat Anda di bawah. Kami dari segenap tim Ken Arok Productions pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita-cerita penuh drama dan inspirasi selanjutnya.